Mulai aja ya, biar nggak buang-buang waktu lah. Walaupun belum ada ruminya, nanti paling ruminya nyusul. Ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dulu kegiatan belajar kali ini dengan membacakan Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini izin teman-teman buat sharing aja lah yang aneh pahami. Walaupun sebenarnya ini belum terlalu paham ya. Mungkin Rumi yang lebih paham nanti bisa jelasin lebih inilah, lebih jelas lagi. Kan sekarang kan kita lanjut lagi ke pembahasan qaulu syarih atau ta'rif. Tadi itu kata Rumi itu apa ya? Bentar. Kalau ta'rif ini tadi itu apa sih pembagiannya? Tadi yang kemaksud yang dimaksud sama qaulu syarih itu. Bentar. Ya pokoknya eh, ta'rif ini itu ya termasuk bagian dari qaulu syarih. Yang dimaksud sama ta'rif ini kan sebagaimana yang kita ketahui kalau ta'rif itu adalah yang memberikan pengertian lah. Yang di bagian ini tuh dijelasin ma'nahu ta'rif lil bayan al-kulli. Lil bayan al-kulli. Jadi untuk mengetahui penjelasan kuli tersebut. Kuli kan tadi kan yang ya apa tadulu ala dati wahidatin faqat walakin bal yadulu ala ifrodi katsiratin. Jadi yang menunjukkan kepada ifrod yang banyak itu. Kalau kuli itu. Kemudian terus secara istilahnya dari para ulama tahlilul lima ana al-lafdhu al-kulli. Jadi mengetahui makna dari lafaz kulli itu. Yakni tariqun lil wusuli ila makna syai' mubham atau ghairu ma'ruf. Jadi jalan untuk apa ya? Ya pokoknya atau alat atau cara untuk memaknai sesuatu yang apa? Sesuatu yang mubham, yang masih samar atau ghairu ma'ruf yang belum diketahui. Jadi itu pengertiannya, kalau pengertian singkatnya ya ta'rif lil bayanil kulli. Yang aneh dengar dari Ustadz Willy ya. Terus ta'rif ini kalau di Muqarrar itu halaman 75 bisa dibuka ya kalau misalkan bawa Muqarrar. Ta'rif ini di sini ada aksamu ta'rif. Aksam ini berarti kan apa ya? Sebenarnya bukan pembagian ta'rifnya ya. Aksam ini berarti cara cara bagaimana kita mentarif gitu. Kalau di Muqarrar kan dibagi menjadi 4. Di sini tuh di bagian udah ditulis ya. Yang pertama tuh bil isyarah. Bil isyarah tuh ya tarifnya itu dengan isyarat ya. Contohnya itu azarofah ya. Bukan kof itu salah. Maksudnya tuh bil isyarah maksudnya kita bisa eh, isyarat atau menunjuk apa dengan menunjukkan bahwa itu adalah jerapah gitu. Di mana tempatnya? Ya di kebun binatang. Jadi kita bisa langsung nunjuk kalau kita langsung melihatnya. Jadi orang bakal paham kalau misalkan kita nunjuk itu apa, itu jerapah gitu. Itu bil isyarah yang pertama. Terus cara yang kedua itu al-misal. Cara mentarif itu bisa dengan cara al-misal. Al-misal itu yang apa ya?
yang menyamai lah. Jadi kayak persamaan gitu, menjelaskan sesuatu dengan persamaan. Contohnya, dengan memberikan contoh, misalkan al-ism. Kalau ism itu kan di Nahu, ya contohnya, jadi orang tuh bisa mentarif al-ism. Apa itu ism? Ism itu ya seperti Muhammad, kemudian apa ini, syajarah, walam, dan lain-lain. Jadi dengan kita menyebutkan contohnya, itu sudah termasuk ta'rif. Kemudian cara ta'rif yang ketiga tuh bilabdil muradif. Itu dengan lafaz yang sama atau persamaan. Contohnya dari lafaz al-asad ya. Al-asad kan singa. Muradifnya itu atau sebutan yang masyhurnya itu al apa ini bacanya? Al-Ghodanfar. Pokoknya itulah Al-Ghodanfar. Jadi itu termasuk singa juga gitu. Cara mentarif ya. Ya dengan lafaz yang muradif yang sama, tapi yang masyhur. Terus cara yang keempat yaitu bisyarh hakikoh syai'. Jadi dengan cara hakikatnya sesuatu. Nah, dari penjelasan atau syarah hakikat sesuatu itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ta'rif hakiki bihas bil ism sama ta'rif hakiki bihas bil hakikoh. Jadi pengertian ta'rif hakiki ini berdasarkan isim sama ta'rif hakiki berdasarkan hakikatnya. Nah, kalau di sini tuh yang ta'rif hakiki bihas bil isim yang berdasarkan isimnya yaitu lam ta'lam hakiko lam ta'lam hakikotahu hakikotaha. Jadi tidak diketahui hakikatnya itu makna hakikatnya gitu. Jadi contohnya itu kayak ruh, langit. Maksudnya apa ya? Ya masih ada didefinisikannya itu eh, berdasarkan pemikiran kita gitu. Jadi nggak nampak gitu, nggak bisa dicerna oleh panca indera kita. Contohnya kan ruh, ruh itu apa? Ruh itu ya yang di dalam jiwa kita gitu. Kemudian asama, asama itu apa? Asama itu langit. Langit itu kan nggak bisa kita raba atau apalah, nggak bisa kita lihat secara langsung gitu. Jadi maksudnya ini lam ta'lam hakikatah, jadi tidak diketahui hakikatnya. Kalau yang kedua itu ta'arif hakiki bihasbil hakikoh yang berdasarkan hakikatnya, yaitu sebaliknya lil mahiyya ala wujudiha. Jadi hakikatnya tuh diketahui untuk mengetahui terhadap wujudnya. Jadi wujudnya itu sudah diketahui oleh kita. Contohnya ta'arif al-insan wal faros. Al-insan kan bisa jadi tarifnya itu kan hayawanun natik atau bisa hayawanul, banyak lah tarifnya. Nanti pembagian-pembagian tarif bakal dijelasin lagi. Kalau Alvaros juga kan termasuk hayawan juga, hayawan paling apa tadi? Hayawan yang meringkih gitu apa gitu bahasa Arab. Pokoknya secara hakikatnya itu sudah diketahui dan lil mahiyya ala wujudiha. Jadi eh, untuk mengetahui wujudnya itu, keberadaannya. Jadi keberadaannya juga sudah diketahui sama kita. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Maaf nih, aneh kayaknya bahasanya berbelit-belit nih. Sampai sini ada yang bingung atau udah paham? Kalau mau ada yang tanyain silakan aja. Bentar. Mungkin udah ini juga nggak terlalu penting atau mungkin nggak keluar di UTS lah. Bisa dilanjutin yang di bawah.
Nah, at-ta'rif hakiki. Jadi yang dibahas di Muqarrar tuh at-ta'rif hakiki ya. At-ta'rif al-hakiki itu terbagi menjadi dua, al-had sama ar-rasm. Tadi itu udah lumayan dijelasin sama Rumi juga ya. Maksudnya al-had itu apa tadi? Ya sama-sama ta'rif lah. Jadi ta'rif had itu dibagi lagi menjadi dua, ada ta'rif had tam, ada juga ta'rif had an-nakis. Rasm juga sama, ada rasm tam, ada juga rasm nakis. Tadi tuh kata Rumi tuh ta'rif had. Had itu ya maksudnya yang berdasarkan maudu atau mu'arofnya. Kalau ta'rif rasm itu ya ta'rifnya itu untuk mengetahui tujuan atau faedahnya gitu. Kemudian ta'rif had itu ada ta'rif hatam sama ta'rif had nakis. Nah, ta'rif hatam ini kalau di sini tuh dijelasin al-jinsu al-faslu al-qariba ini. Jadi jenis sama fasolnya itu qorib, jinsun qorib sama fasol qorib. Contoh, jinsun qorib kan tadi udah jelasin. Jinsun tuh yang termasuk jinsun apa coba? Hayawan contohnya ya. Yang termasuk jinsun hayawan. Nah, jinsun juga dibagi juga. Jinsun tuh ada jinsun qorib, jinsun mutawasit, dan jinsun bait. Nah, di sini tuh kalau hatam ini eh, yang termasuk syarat hatam ini adalah jinsun qorib, jinsun yang dekat. Contohnya hayawan. Sama apa? Sama fasal qorib. Fasal tuh kan tadi apa ya? Suatu hal pembeda lah, pembeda atau hal yang melekat kepada jenis atau nau gitu. Nah, fasal qorib di sini kan berarti apa nih? Maksudnya itu yang nggak jauh-jauh lah, yang masih dekat gitu. Pembedanya yang masih dekat. Yang masih dekat berarti yang menghususkan satu kata itu terhadap satu makna. Contohnya pengertian al-insan ya. Al-insan tuh hayawanun natik. Hayawan ini adalah jinsun korib dan natik ini adalah fasul korib. Jadi untuk mencapai hatam ini ada jinsun korib ditambah fasul korib. Contohnya al-insan hayawanun natik. Hayawan ini jinsun korib, jenis yang dekat. Kalau natik ini fasal korib, fasal yang dekat. Kemudian yang kedua tuh ada hat an-nakis. Hat nakis ya. Hat nakis tuh ya maksudnya yang inilah. Di sini tuh terkandung al-fasl qorib wahdah atau al-jinsul ba'id ma'al. Jadi kalau misalkan ada fasal qorib sendiri atau jinsun jinsun ba'id sama fasal qorib. Jinsun ba'id sama fasal qorib. Langsung ke contohnya nih. Contohnya tuh masih pengertian al-insan, yaitu al-insan tarifnya jismun natik. Tadi kan jismun ini termasuk bagian dari jenis jinsun. Tapi jinsunnya ini apa nih? Jinsunnya ini udah jinsun bait. Soalnya udah jauh ya. Jismunnya ini kan jismun kan apa ya? Eh, entah itu bukan makhluk sih.
Pokoknya inilah anggota badan atau apalah jismun ini yang terbentuk dari ini kedengeran nggak? Kalau misalkan suaranya putus-putus atau apalah, ngomong aja coba. Aman. Aman kan? Nah, tadi kan masih ke apa? Hat nakis ya. Hat nakis itu gabungan dari jinsun bait sama fasorib. Jinsun baitnya itu jism. Nah, jism kan menunjukkan jenis yang jauh gitu. Di bawahnya jism tuh ada nami, di bawahnya nami ada hayawan. Jadi termasuk dari jinsun bait. Terus ditambah fasorib. Fasoribnya apa? Fasoribnya natik. Natik ini kan berarti yang udah menjelaskan suatu hal kepada manusia ini, al-insan ini. Jadi jismun natik ini jinsun bait ditambah fasorib. Nah, sedangkan yang fasal korib wahdah ini berarti misalkan masih tarif al-insan. Al-insan natik. Kalau misalkan langsung fasal ya, fasal korib al-insan natik. Jadi manusia itu adalah yang berpikir gitu. Itu bisa termasuk ke dalam hat nakis juga. Jadi kalau hatam itu jinsun korib sama fasal korib, kalau hat nakis itu jinsun bait sama fasal korib. Terus yang kedua itu rosem. Rosem juga sama. Rosem itu ada rosem tam sama rosem nakis. Kalau rosem tam ini hampir sama nih. Jinsun korib sama khos. Kalau yang tadi hat itu fasol, kalau yang rosem itu sekarang khos. Jadi jinsun korib ditambah khos. Jinsun korib misalkan apa nih? Jinsun korib hayawan. Kalau khosnya ini misalkan dohik. Khos kan berarti kan apa ya? Suatu hal yang tidak bisa digunakan oleh suatu yang lain itu. Tadi khos ini kan termasuk di arudi ya. Ada pokoknya arudi ini dibagi lagi ya, ada am sama khos. Nah, sedangkan yang khos ini berarti khusus atau suatu hal yang tidak bisa digunakan lagi pengertiannya itu. Misalkan dohik. Dohik ini kan hanya terkhusus pada manusia gitu. Jadi ketika jins korib sama khos bertemu maka jadilah rosem tam. Terus rosem yang kedua tuh rosem nakis. Rosem nakis itu ketika bil khos sohfakat au awil jinsul ba'id ma'al khos. Jadi khos sendiri atau jinsun ba'id sama khos. Jinsun baitnya apa contohnya? Jinsun baitnya tadi jismun. Jismun itu termasuk dari jinsun ba'id. Terus ditambah khos. Khosnya apa? Misal contoh lain katib. Jadi jismun ditambah katib, jismun katib itu adalah rosem nakis. Jismunnya apa? Jinsel bait sama katibnya itu khos. Ini sebenarnya masih nyambung sama penjelasan sebelumnya ya, yang ngejelasin kuliatul khamsah gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngikutin dari awal atau yang tadi, insya Allah paham lah. Soalnya ini kalau misalkan ngejelasin dari awal bakal panjang lagi kan. Jadi hat itu ada hat tam sama hat nakis, rosem juga ada rosem tam, ada rosem nakis. Kalau hatam itu jinsen korib sama fasal korib. Kalau hat nakis itu fasal korib sama fasal korib sendiri atau jinsen bait sama fasal korib. Kalau rosem tam itu jinsun ini jinsun korib sama khos.
Kalau rasam nakis, khos sendiri ataupun jinsun bait sama khos. Gitu kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau yang belum paham gitu? Kalau bisa mah buat ini aja, bagan-bagan yang lebih simpel aja di catatan masing-masing gitu. Ini buat rumus-rumusnya aja gitu. Takutnya nanti keluar di UTS. Gimana? Aman nih, aman. Din, aman Pak Din. Kedengeran gak sih suaranya? Aman-aman. Oh iya, sip. Kedengeran. Yang lain gimana? Ini cuma 6 orang ya Allah. Pada ini kali, tumbang. Next langsung. Langsung aja ya. Slide selanjutnya. Halaman selanjutnya. Nah, sekarang mengetahui syurut ta'rif ya. Syurut ta'rif itu ada 4 yang di Muqarrar itu. Yang pertama, ayakuna jami'an wa mani'an. Bahwa yang pertama, syarat ta'rif itu adalah yang terbukti jami sama mani. Maksudnya jami di sini tuh apa ya? Jami itu kan menyeluruh, mani itu kan yang membatasi gitu. Contohnya nih, contohnya. Ta'rif al-insan. Al-insan huwa hayawanun natik. Nah, hayawan ini itu kan termasuk jami ya, jami ya. Jadi yang masih umum gitu hayawan. Apakah itu hayawan buat manusia atau hayawan buat hewan gitu. Jadi kan hayawan kan makhluk atau yang memiliki nyawa lah, sesuatu yang memiliki nyawa. Terus natike ini adalah yang maninya gitu, yang mencegah mencegah dari tarif lain. Nanti kan misalkan berpikir. Jadi kalau hayawan dan natik eh, makhluk hidup atau sesuatu yang hidup dan berpikir itu hanya terkhusus pada manusia, hanya dimiliki oleh al-insan itu. Itu syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, ayakuna ta'rif Allah minal mu'arraf. Jadi ta'rifnya itu harus lebih jelas gitu dari mu'arrafnya. Nah, ta'rifnya mana, mu'arrafnya mana? Ta'rifnya contohnya tuh bentar. Ya, contohnya di sini kan ini kan ta'rif apa ya? Ta'rif yang masyhur tadi tuh, muradif. Al-Asad al-Ghadanfar misalkan ya. Nah, Al-Asad ini apanya? Al-Mu'arrafnya yang diketahuinya. Nah, tarifnya itu apa? Al-Ghadanfar ini. Maka tarifnya ini harus lebih jelas daripada Al-Mu'arrafnya ini. Kan Al-Asad kan masih umum gitu. Kalau Al-Ghadanfar udah yang masyhur gitu atau yang apa yang dikenal banyak orang lah. Itu yang kedua. Terus yang syarat yang ketiga, yajibu ala yastamila ta'rif ala salbi mata 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 amkina ayakuna bil ijabi wadhalika kata arif syai' bididihi. Jadi apa nih? Wajib untuk istamila ta'rif. Jadi ta'rifnya itu harus salbi berbentuk eh, positif ya. Ala salbi. Mata mungkina ayakuna bil ijabi wadhalika kata arif syai'. Jadi kalau yang ketiga ini kalau nggak salah ya, yang aneh pahami itu, jadi kalau misalkan ta'rifnya itu mewajibkan untuk salb atau ke hal yang negatif, maka itu dibolehkan gitu. Kalau misalkan emang tarifnya yang masyhur atau tarif yang diketahuinya bukan negatif,
maka itu nggak boleh. Jadi sesuai apa yang sudah ditetapkan gitu. Begitu pula yang ijab atau yang positif. Kalau emang ta'rifnya itu dikenal dengan kalimat yang ijab atau positif, maka ya harus pakai ta'rif ijab gitu. Contohnya, azolmu, zolim ya, pengertian zolim. Zolim itu apa? Ghairul adil. Ya kita bisa mengetahui zolim itu dari eh, kalimat yang salap atau negatif, yaitu zolim itu yang tidak bisa menempatkan suatu pada tempatnya gitu. Kalau emang ada pengertian yang positif kan nggak mungkin kan. Jadi zolim itu harus ditarif dengan salap atau negatif. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat tuh layam bagi ayakuna ta'rif majaz majazuha bi bidunil korina. Jadi tidak boleh tarif itu berbentuk majas yang tanpa korina. Contoh nih, contohnya itu al-jahal, tarif al-jahal. Tarif al-jahal ini bisa pakai majas ya. Majasnya itu himar, himarun kat, himarun katib kan ini. Himarun katib. Jadi kalau misalkan tarif jahalnya itu hanya majasnya doang, kayak himarnya doang itu, lapas himarnya doang, itu nggak bisa. Jadi harus ditemenin sama korinahnya. Korinahnya itu katibnya itu, himarun katib. Jahal ini kan jahalnya menunjukkan ke jahal manusia, bodohnya manusia gitu. Seperti himar yang menulis. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Gimana Bu ya Mulki? Atau yang lain? Paham kan insya Allah? Fakhruddin? Iya, iya, aman-aman. Aman. Oke, lanjut aja mungkin ya. Yang syarat-syarat ini bisa dihafalin lah masing-masing. Lanjut. Nah, taksim. Nah, sebenarnya taksim ini tuh di mukorornya tuh cuma sedikit ya. Yang dijelasin tuh, bentar. Cuman al-kismah al-mantikiyah doang. Nah, di sini kan tuh ada dibagi-bagi sama anda tuh. Taksim ini ada al-kismah tabi'iyah, terus al-kismah nafsiyah, atau zihniyah, al-kismah al-mantikiyah. Jadi taksim yang keempat tuh al-kismah al-mantikiyah itu yang aneh tulis. Kalau di Muqarrar kan yang ditunjukinnya atau yang dikasih tahunya cuma al-kismah al-mantikiyah doang gitu. Jadi mungkin ini ya dari pengertian dulu. At-taksim. At-taksim tuh eh huwa taudih syai' atau taqribuhu ila dhihni bidzikri aqsamin alladhi yatakawwanu minha. Jadi pengertian taksim ini adalah taudih syai', jadi menjelaskan sesuatu atau mendekatkan sesuatu kepada ya pemahaman kita, kepada akal pemikiran kita dengan menyebutkan aksam. Aksam itu contoh, bukan contoh, apa pembagian-pembagiannya alladhi yatakawwanu minha yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan tarifkan sih, menjelaskan sesuatu itu dengan taksim atau bagian-bagian yang lain gitu. Untuk apa? Untuk memahamkan kepada akal pemikiran kita ila ini. Sebenarnya taksim ini kan dibagi menjadi tiga, al-qismah atau ya, kemudian al-qismah an-nafsiyah atau az-zihniyah, terus yang ketiga al-qismah al-mantikiyah. Sedangkan yang dibahas di Muqarrar tuh cuman al-qismah al-mantikiyah. Mungkin aneh yang ngejelasinnya yang al-qismah tabi'iyah sama al-qismah nafsiyah cepet aja ya. Kalau al-qismah tabi'iyah ini jadi intinya tuh apa ya? Taksimul kulli al-murakkab min
الجزاء موجودة في الخارج الأجزاء التي تركب منها بقصد تقريبه إلى ذهن المكتب خشب ومسمار. Jadi al-qismah tabi'iyah ini al-qismah atau at-taqsim yang menjelaskan dengan bagian-bagiannya yang mendekatkan kepada panca indera kita. Jadi taksim ini yang bisa dilihat dari luar gitu. Maujudah fil kharij yang ada di luar. Bagian-bagiannya itu ada di luar misalkan ya. Misalkan al-maktab atau meja. Meja ini bisa ditaksim atau dijelaskan dengan khasyab, kemudian mismar wa tala. Jadi al-maktab ini yaitu kayu, kemudian paku, kemudian cat. Jadi yang dimaksud dengan kismatopia ini yang nampak dari luar gitu. Contohnya apa? Contohnya meja itu apa? Meja itu kayu, cat, paku. Jadi bagian-bagiannya itu disebutin. Kemudian yang al-kismah yang kedua itu al-kismah nafsiyah. Nah, kismah nafsiyah ini maksudnya apa? Al-kismah nafsiyah ini um, hampir sama ya, hampir sama. Jadi kalau yang tabiiyah ini yang di luar, kalau yang nafsiyah ini yang di dalam gitu. Yang dari luarnya tuh bentuk di luarnya tuh nggak ada. Kalau dibaca taqsimul kulli mustamil ala adid minal a'radi ila a'radihi allati istamala ilmiyan bi qasdi taqribihi ila dhihni ila wujudan li ifradiha ila fi dhihni faqat. Jadi la wujudan li ifradiha ila fi dhihni faqat. Jadi tidak ada wujudnya itu, wujud si bendanya itu kecuali di pikiran kita aja. Contohnya apa? Contohnya protokol. Contohnya jeruk. Jeruk ini bisa ditaksim, taksim nafsiyah berbentuk launun, syaklun, ta'amun, atau ro'ih. Bisa warnanya, syaklnya itu bentuknya, ta'amun itu apa rasanya. Ya rasanya, ro'ihah sama baunya. Jadi misalkan rasanya kan nggak bisa kita lihat dari luar gitu. Hanya bisa kita rasakan di akal pikiran kita gitu. Begitu juga ro'ihah, bau juga kan nggak bisa dilihat dari luar. Nah, sebenarnya yang penting itu yang dipakai di muqarrarnya itu al-qismah al-mantikiyah. Nah, qismah al-mantikiyah itu apa? Yaitu taqsimul kulli bi'atibari ma yasdaqu wa bayanul anwa allati tatadarwaj tahtahu bihaitu yumkinu tamyizuha ba'daha an ba'din biqasdi taqribihi ila zihni al-kulli al-munakim ilal juz'iyati mauradati al-qismah. Jadi maksudnya itu al-qismah al-mantikiyah, kismah yang dijelaskan dengan apa? Bentar. Kalau contohnya tuh Indonesia Timur. Jadi itu menjelaskan ini ya, macam-macamnya gitu. Kismah al-mantikiyah itu yang dijelaskan secara logis ya maksudnya. Logis itu yang masih masuk akal lah. Ta'atalu bihaythi yumkinu tamyizuha ba'daha an ba'din biqasdi ta'ribi ila zihni al-kulli munqasimu ila al-juz'iyati mawradah al-qismiyah. Jadi taksim ini taksim yang menjelaskan kepada lapas yang kuli. Jadi misalkan al-Indonesi. Al-Indonesi ini bisa ditaksim dengan bi'atibarid ad-diyanah dengan apa ini berdasarkan agama-agama. Jadi agama-agama di Indonesia ini Islam Muslim, wa Nasrani, wa Protestan, terus Konghucu, wa Hindi,
wa Buddha. Jadi taksim ini maksudnya itu apa ya? Karena ini juga kurang paham lagi nih. Yang berdasarkan fakta gitu, yang ada di bawah kuli. Jadi dia itu bisa membedakan eh, si taksim itu dengan taksim yang lain. Yang kulinya itu terbagi dari beberapa juz'i yang bisa dilihat pembagian. Jadi maksudnya dibagi-bagi lagi tuh. Kan udah ditaksim, terus dibagi lagi. Kan dari Indonesia dibagi lagi menjadi agama. Nah, agama itu dibagi lagi menjadi Islam, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Jadi yang bisa dibagi-bagi gitu. Nanti dia tanya ini dah, Rumi kalau ada. Nah dari situ taksim al-mantikiyah ini sebenarnya nggak ada di Muqarrar nih pembagiannya. Kalau yang aneh pelajari itu Al-Qismah Al-Mantikiyah ini kan ada dua. Al-Qismah As-Sanaiyah sama Al-Qismah At-Tafsiriyah. Al-Qismah As-Sanaiyah ini apa? Ya, yuqasimu fiha Ahyar, maaf suaranya kecil. Oh iya ya. Nah, yang Al-Qismah Al-Mantikiyah ini kan dibagi lagi menjadi dua. Ini kan kalau yang pembagian ini nggak ada nih di Muqarrar. Yang aneh pahami aja, yang aneh pelajari gitu. Jadi Al-Qismah Al-Mantikiyah dibagi yaitu Al-Qismah As-Sanaiyah sama Al-Qismah At-Tafsiliyah. Nah, Al-Qismah As-Sanaiyah ini apa? Al-Qismah As-Sanaiyah ini hiya yuqassimu fiha al-jinsu ila syai' wa naqiduhu wa hadhihi an-naqidah ila syai' wa naqiduhu. Jadi Al-Qismah As-Sanaiyah ini yang dibagi jenisnya itu kepada sesuatu sesuatu apa? Sesuatu yang berlawanan. Jadi berlawanan dari jenisnya itu. Dan kemudian yang berlawanan ini menunjukkan kepada sesuatu yang berlawanan lagi. Gitu. Contohnya, al-insan, manusia, pengertian al-qismah taksim al-insan nih. Al-insan ini wa hayawanun natik. Kemudian hayawanun natik wa qairun natik wa yang daha arba'atun ar-rijlah. Benar. Ya kalau nggak salah itu apa ya? Al-qismah. Jadi yang menjelaskan kepada satu jenis dan juga jenis yang sebaliknya. Al-qismah saniyah ini. Jadi misalkan penjelasan tentang manusia, manusia itu apa? Hayawanun natik. Nah, hayawanun natik ini bisa dibagi lagi, bisa dibagi lagi yaitu menjadi hayawan natik sama goirun natik. Nah, yang goirun natik ini dijelasin lagi yaitu wa indaha arba'atun rijlah yang memiliki 4 kaki. Mungkin ini bahasanya berbelit-belit ya, tapi ya nggak apa-apa lah, ini sekedar pengetahuan aja. Kalau misalkan taksim yang termasuk dari taksim al-mantikiyah ini, ada ini contohnya tuh. Al-insan hayawanun natik. Hayawanun natik, wa ghairu natik, wa indaha arba'ah ar-rijlah. Jadi apa ya? Dari pengertian itu ada kebalikannya gitu. Dari pengertian itu ada kebalikannya. Nah, dari kebalikannya itu dijelaskan lagi pengertiannya. Terus yang kedua itu al-qismah tafsiliyah. Al-qismah tafsiliyah ini yuqasimu al-jinsu ila aqsamin mahsuratin mu'awamah. Jadi apa ya? Yang dibagi oleh akal ini, oleh akal kita menjadi beberapa bagian. Dan yang bagian yang lain juga sudah disebutkan, tetapi tidak ada larangan
untuk membuat bagian yang lain tanpa ada batasan. Jadi maksudnya itu apa ya? Kita menyebutkan bagian, menyebutkan pengertian atau menjelaskan sesuatu. Nah, sesuatu itu memiliki atau kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian itu tidak membatasi adanya bagian yang lain. Contohnya apa? Tafsil kan, tafsil itu kan menyeluruh atau memerinci gitu. Jadi pengertian yang lain tuh bisa aja ada gitu. Contohnya tuh apa nih? Al-fasl. Al-fasl ini kan musim. Musim itu bisa musim Rabi, Syita, Syaif, sama Kharif. Nah, ini 4 musim yang dikenali sama atau yang diakui oleh seluruh dunia. Tetapi pengertian musim ini bisa 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 dimaksudkan lagi kepada musim yang ada di Indonesia misalkan, yaitu musim panas, kemudian musim hujan atau musim buah atau musim yang lain gitu. Ya untuk istiqroiyah sama akliyah ini juga apa nih? Ya begitulah, pokoknya nggak usah terlalu dipahamin atau didalamin, sekedar pengetahuan aja. Pokoknya yang penting kita bisa mengetahui apa itu taksim. Nah, di halaman selanjutnya tuh dijelaskan lagi syarat-syarat taksim. Coba Din. Halaman selanjutnya. Nah, syurutul qismah al-mantikiyah. Syarat-syarat qismah al-mantikiyah ini. Yang pertama tuh yajibu ittakhadha asas wahid likulli qismah. Fala yasihu ayyuqasima al-ismu ala asasi al-i'rabi wal bina'i. Mislu la nakul al-hayawan ala asasi godaihi wa tahwah. Walakin imma akul lahum. Kalau nggak salah tuh yang pertama tuh kita itu harus ittakhadha asas wahidun likulli qismah. Apa ya? Mengambil asas atau asal ya, asal muasal dari satu apa yang kita ingin jelaskan bagian-bagiannya. Kemudian kalau ya sih ya kasih misalnya orang lebih naik. Aduh aneh, lupa lagi. Bentar. Hmm, goza, ada yang tahu nggak artinya apa? Yang mislu, yang udah contohnya tuh lanakulul hayawan ala asasi godaihi wa tawhishihi. Oh, kalau nggak salah tuh kita itu nggak boleh menyebutkan kalau hewan itu bagian-bagiannya itu hewan buas atau hewan mana tadi? Eh, hmm, sebenarnya kurang paham juga sih sebenarnya aneh. Apa ya? Atau kalau nggak salah tuh kita itu harus mengambil satu asal apa ya? Pembagian yang disahkan atau yang masyhur gitu. Nggak boleh kita
membagi isim itu kepada i'rab wal bina. Nanti deh aneh cari lagi. Aneh agak lupa sih. Langsung aja syarat yang kedua itu yajib ayakuna afrod al anwa alati sama ilaiha al jinsu sawiya afrod al jinsu al muqasim nafsah. Fala yasihu an nuqasima al fi'lu ila. Jadi contohnya ini pokoknya yang kedua itu wajib untuk afrod anwa'nya ini afrod macam-macam afrodnya si anwa atau macam-macamnya in qasama ilaihi al-jins tusawi afrad al-jins al-muqasim nafsah. Langsung aja ke contohnya pokoknya fala yasihu an nuqasima al-fi'lu ila madin wa mudharin wa amrun wal mudhari ila marfu' wa mansub faqat. Kita itu nggak boleh membatasi si afrod ini kepada pembagian-pembagian yang benar. Madin wa mudharin wa amrun wal mudhari ila marfu' wa mansub faqat. Kalau di muqarrar tuh ada nih. يجب أن يكون أفراد الأنواع التي انقسم فلا يصير ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر والمضارع إلى مرفوع ومنصوب فقط فأن المرفوع والمنصوب لا يشملان جميعا أفراد المضارع إذ يخرج عنهما المضارع المجزوم والمبني. Kalau dari contoh yang aneh pahami itu nggak boleh kita membagi fi'il itu. Misalkan pembagian fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr. Nah, fi'il mudhari itu terbagi menjadi marfu sama mansub. Hanya menyebutkan marfu sama mansub saja. Tetapi marfu sama mansub ini tidak mencakup kepada afrodnya mudhari. Tidak mencakup pada afrodnya mudhari saja. Dan mudharinya ini bisa aja mudharinya ini majzum dan juga mabni. Kalau yang ada yang lebih paham, boleh nih jelasin nih. Dan juga agak bingung soalnya sempat terburu-buru kemarin. Kalau emang susah dipahami, bisa dipahami dari ininya aja ya, dari contoh-contohnya aja ya. Terus yang syarat yang ketiga itu yajibu ala tatadakhal al-aqsam. Jadi harus masuk kepada aksam. Aksam itu pembagian-pembagian afrodnya. Itu mau dijelaskan kalau taksim itu ya yang menjelaskan bagian-bagian dari sesuatu hal itu. Terus syarat yang keempat yajibu antakuna halaqat as-silsilah fil qismah mutasirah bihaitsi la yutraku wahidan minha mithlu taqsimul kalimah wal ism. Kalau yang keempat yajibu an takuna halaqat as-silsilah fil qismah mutasirah. Wajib an takuna halaqat as-silsilah fil qismah mutasirah. Taqsimul kalimah. Kalau di Muqarrar tuh ada falayasihu taqsimul kalimat ila isim wa fi'il wa harfun. Tsumma nuqasim al-fi'il ila marfu' wa mansub wa manjum. Wa dzalika li anna al-marfu' wal mansub wal manjum aqsamul fi'il al-mudhari. Wa qad tarakna taqsimul fi'il ila al-madi wal mudhari wal amr. Wa huwa sabiqun ala taqsimil fi'il al-mudhari. Jadi
nggak boleh taksimul kalimat membagi kalimat ini kepada isim, fiil, dan huruf. Kemudian dibagi lagi fiil ini ke marfu, mansub, dan manzum. Dan begitu pula karena marfu, mansub, sama manzum adalah aksamul lil fi'li, bagian dari fi'il mudhari. Dan dan bagian dari fi'il mudhari ini sudah meninggalkan pembagian dari fi'il yang awal, yaitu madi sama mudhari sama amr. Eh, Pokoknya nggak boleh mengkerucut gitu. Kalau misalkan menjelaskan kalimat, ya masih dalam konteks kalimat itu. Nggak boleh misalkan mengkerucut. Kan kalimat, kemudian fi'il. Nah, dari fi'il kemudian i'rabnya marfu, mansub, manzum. Nah, marfu, mansub, manzum ini kan cuman termasuk di fi'il mudhari aja gitu misalkan. Atau di beberapa bagian aja. Jadi marfu, mansub, manzum ini nggak boleh disebutkan lagi itu pembagiannya. Kurang lebih begitu sih. Ini juga belum terlalu paham ya. Gimana? Masih bingung ya yang syurut al-qismah al-mantikiyah ya? Iya, masih bingung. Hmm, Ntar aneh cari terjemahnya dulu bentar. Terjemah. Gazai. Hmm. Si Rumi kemana sih, Din? Tahu nggak? Mungkin apa ya? Yang surut-surut tadi, pokoknya yang bagian taksim tadi nanti bisa dicari lagi lah. Ini juga belum terlalu paham. Apaan juga? Kalau misalkan yang lain lebih paham, boleh nanti dijelasin. Atau nanti dibahas di grup aja gitu, tentang taksim ya. Gimana? Ada yang mau nanya atau dicukupkan nih? Ya, mau tanya dong. Ya, apa? Ini tarif udah segini aja materinya. Yang Soalnya kan di Mokoro kan ada al-akhta al-waqi'ah itu apa nggak penting buat dipelajarin? benar. Soalnya belum paham. Sebenarnya ini kan jelasin tentang kesalahan-kesalahan ini ya, tarifnya. Kesalahan penempatan dalam kaul syarih gitu. Ini juga belum cantumin gitu. Dari mungkin dari Ane sendiri ya,
nganggap kalau ini tuh nggak terlalu penting. Kalau kata si Rumi kan asal kita tahu pembagian tarifnya ini kan tarif apa tadi, tarif had sama tarif rosem, yang had itu hatam sama nakis, yang rosem juga sama hatam sama nakis. Kalau kita udah ketahui itu, ya insya Allah gitu, sama contoh-contohnya, insya Allah kita paham. Nah kalau misalkan al-akhto ini, ya mungkin bisa dipelajari lagi, ini juga belum terlalu ini sih paham. Kalau menurut Ani mah nggak terlalu ini ya, atau nggak akan keluar kayaknya. Itu sih. Sama syurut-syurutnya ya, syarat-syaratnya juga dihafalin lagi. Siapa tahu keluar. Begitu gimana? Gimana yang lain udah aman? Insya Allah. Insya Allah. Udah ya, Din. Sorry nih, ini belum nyiapin banget nih. Ya, iya ya, dicukupkan aja.